billahi Minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La La ilaha ilaha illallah illallahul al-alimul alimul hakim. hakim. Allahumma Allahumma alimna alimna ma ma yanfa'una yanfa'una wanfa'na wanfa'na ma bima 'allamtana. alamtana. Rabbana Rabbana atmim atmim lana lana nurana nurana waghfir waghfir lana lana innaka innaka ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. Rabbana Rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'an wasi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Silakan yang pertama hadir atau mungkin saya acak aja nggak apa-apa. Boleh? Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Atau ada PR dari Ustaz Saroni? PR nggak pernah ada Pak. Pak Agung Belum itu ada, belum pernah. kemarin kita terus terang aja ada PR, tapi kalau saya nggak mampu ya Eh, ya yang hanya mana PR-nya Pak? Ada sebelumnya. berusaha cari terjemahannya. Habis itu untuk solusi penyelesaiannya belum bisa, Pak Ustaz. Halaman 8. Nggak ngerti ah. Halaman 8 kan kita Oh, baru halaman 6 ya? Apa beda beda halamannya kita? Oh, beda halaman. halaman 8 nomor ya, kemarin seperti 3 Sekarang ya. halaman 9. Oh gitu, beda berarti halamannya ya. Mm-mm. Kemungkinan Uhillah. tambahannya di depan. Nah, apa kira-kira yang belum bisa dibantu untuk dijawab? Apa kira-kira yang mana Pak Sueb dan kawan-kawan? Em, Latihannya belum terjawab ya? kemarin Belum, itu Pak. kita Nah, baru sampai yang contoh Oke, yang belum bahas kita contoh. yang belum. ya kalau di latihan itu kalau di kita sih bukunya di halaman 8, Pak Ustaz. Latihannya yang itu apa Tuh, ayat afal zahir idofa ya. naat Ya, bukan? ya, Cuman ya itu. surat-surat itu Idafa sama naat. fa'il zohirnya di mana, itu fahnya di mana, dan naatnya di mana gitu. Mau dibahas apa kunci jawabannya aja? Ya, kemarin baru satu baris. Sampai nomor 3. Oh, 2 apa 3 ya kemarin ya? Oke, itu. mau kunci jawabannya aja apa mau langsung bareng-bareng bahas bareng-bareng? Pak Agung kelihatannya sudah siap gitu. Panggung lagi. Kalau lihat manfaatnya, sepertinya dibahas bareng-bareng akan lebih bermanfaat menurut aku ya. Dikasih contoh satu dua, kemudian kita berlatih berlatih gitu. Jadi kita salah-salah tapi kita tahu oh. Terus mungkin juga perlu lihat kamus yang di juz 6 halaman 20 itu supaya kita tahu tabelnya oh perubahannya itu seperti apa. Cuma kalau kita lakukan seperti itu pasti jalannya akan sangat akan sangat lambat Ya, dan itu akan membuat pertemuannya jadi molor. Jadi menurut aku sih kita lanjut ke ini dulu ke pertemuan yang memang intinya juz juz 7 ini halaman 9. Kemudian boleh. kita sisakan waktu kita untuk latihan di sini. Benar-benar latihan jadinya. Oke, ya. Berarti kita coba bahas pertemuan sekarang. Seterusnya kita latihannya satu atau dua. Memang waktunya 1,5 jam saya rasa kurang cukup ya. Ya, Kelas yang saya ampu juga sama-sama jus 7. Bahasnya memang agak singkat. Kadang-kadang ketika waktu nggak cukup hanya dua nomor, habis itu saya kasih kunci jawabannya karena polanya sama, gitu ya. Polanya sama.
Oke, kita coba ya. Dibacanya per baris seperti biasanya ya. Ya. Silakan Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum soidul bahri wa ta'amu mata'an lakum walis sayyarah. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian soidu. Soidu apa ya soidu? Binatang. Binatang Soidu, binatang binatang laut al bahri. soidu itu artinya apa? Ada yang tahu? Binatang buruan. Ada lagi yang tahu artinya selain binatang buruan? Kalau daya sudu artinya berburu ya. Kalau berburu entah itu pakai pistol, pakai tombak ya. Kalau soidul bahari berarti hewan buruan yang ada di laut. Soidul Entah bahri. itu mancing pakai jala ya. Bahari selalu Bahari. Oh, hampir sama ya bahasanya. sama ya. Bahari laut. Mudah-mudahan gampang hafal ini. Wa ta'amuhu dan Mang, ta'amuhu Makanan. makanan bagi makanan kalian. Gitu ya. ya. Mataan kesenangan lakum bagi kalian wa dan li bagi sayaroh sayaroh Saya Dan baju. apa saya ini? kalau kita artis sekarang ini mobil Pak, mobil. Oh, kendaraan Kalau gitu. zaman dulu Oh, ada unta. mobil nggak? Zaman dulu nggak ada mobil ya. Perjalanan. 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 Kalau saro ya siru berjalan. Kalau saya roh perjalanan. Oke, Mumtaz Pak Agung, terima kasih. Kita ke Bu Komaria, silakan. Ini password ada dua ya, berarti satu dua. Ada loh. Saya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurima alaikum saydul badri ma dumtum hurma wa taqullahallazi wa huruma dan diharamkan alaikum atas kalian saydul bahri hewan hewan buruan darat madum madum tu madum tu rumah apa tuh Adun tuh huruma. Apa? Madu. Huruma. Apa huruma? berihram Berihram. Ya. harus lagi berihram itu ya Pak. Betul. Wattaqullahallazi dan bertakwalah kepada Allah orang-orang allazi orang-orang apa? Yang apa gimana? Takwalah kepada Wattaku bertakwalah kepada Allah alladzi yang boleh. Oke, Mumtaz, Bu Kokom, terima kasih. Selanjutnya silakan kita ke Pak Syuaib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi tuhsyarun. Kepadanya kamu dikumpulkan. Allah telah menjadikan al-Kahbata, Ka'bah, al-Baita, rumah, al-Haroma, suci. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah yang suci. Oke, Mumtaz ya. Al-Baitul Haram. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Syuaib. Lanjut ke Bu Santi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamalin nasi wa syahrul haram wal had wal qala ida ida zalika lita'lamu. Qiyama menegakkan linnas bagi manusia wa syahru dan bulan haroma suci wal hadya
dan binatang kurban, wal kola wal kola ada wal kola ida dan binatang yang diberi kalung, zalika demikian, lita'lamu agar kamu mengetahui, Ta'lamu agar kalian mengetahui. agar kalian mengetahui. Tuntas bisa itu. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Pak Soeb dan kawan-kawan ada yang mau ditanyakan? Ini Tidak ada? nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Mari kita lanjutkan ke Pak Agus ya. Annau Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli annallaha bahwasanya Allah ya'lamu dia mengetahui ma fis samawati apa yang ada di langit wa ma fil ard dan apa yang ada di bumi wa annallaha dan sesungguhnya Allah bikulli dengan segala Dipulih dengan segala. Komunitas. Terima kasih Pak Agung. Kita lanjut ke Bu Komaria. Ada nomor 6. Syai'in alim. Segala sesuatu maha mengetahui. I'lamu annallaha sadidul iqabi wa annallaha. I'lamu, kalian ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, syadidu, sesungguhnya Allah, syadidu iqab, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah. Allah mumtaz ya. Sesungguhnya Allah, tapi yang diinginkan adalah bahwasanya Allah. Boleh. Ya. Oke, terima kasih Bu Komaria. Lanjut, silakan Pak Suaib. Ghafurur Rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Ma tidak alar rasuli, tidak atas rasul ilal balak, kecuali penyampaian, wallahu dan Allah ya'lamu ma, mengetahui apa. Apa ya? Ya, terima kasih. Lanjutkan Bu Santi. Tidak. Di ininya Bu. Nanti dimatikan. Pak. Tubduna wa ma ta'tumun kulla yastawil khabithu wat thayyib. Tubduna kalian dilahirkan, wa ma ta'tumun dan apa yang kamu sembunyikan, kula katakanlah tidak, yastawil khabis tawil sama khabis sama yang buruk, wat thayyib dan yang baik. Terima kasih yang baik. Terima kasih. Terus nanti kembali ke Pak Agung. Walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab. Walau meskipun a'jabaka menarik hatimu kasroh yang buruk, ala kasroh yang buruk ini ya Banyak. Hobbits yang buruk. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, ya uli, wahai ahli
albab yang berpikir. Wahai orang-orang yang berpikir, yang berakal. Akal boleh, berpikir boleh. Terima kasih Pak Agil. Lanjut ya, silakan Ibu Komaria. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tas'alu an, wahai orang-orang yang beriman, janganlah bertanya tentang siapa? Janganlah tentang. Boleh, terhadap boleh ya. Oke, terima kasih Bu Komaria. Lanjut Pak Suaib, Bu. Saya ya. Asya'a in tubda lakum, asya'a sesuatu atau perkara, in jika tubda diterangkan lakum bagi kalian, tasukum menyuruh menyusahkan kalian, wa in dan jika tas'alu kalian Meminta, menegakkan ya. Kalian meminta atau menegakkan menanyakan. anha Hmm. anha daripadanya hina ketika yunazzalu diturunkan. Diturunkan. Pantas, ya. Oke, terima kasih Pak Said. Ibu Santi silakan. Al-Quran tubda lakum afallahu anha wallahu ghafur. Al-Quran tubda diterangkan lakum bagi kalian afallah anha daripadanya Rahim maha pengampun alimun maha penyantun. Suaranya agak resek-resek ya. Apa bisa sinyal error? Terdengar tadi suara Bu Santi? Putus-putus sih. Putus. Iya, ini Lemah baterai kali. tahu kenapa Kemungkinan Quran speakernya atau Digitalisan. headsetnya. Oke, terima kasih Bu Santi. Tadi terdengar sih. Oke, lanjut. Terima kasih. Kita ke Pak Agung. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ma ja'ala qad sungguh sa'alaha telah menanyakannya kaum dari kaum sebelum kalian, kemudian asbahu mereka menjadi biha dengannya Ya kafir. kafirin, orang-orang yang kafir. Orang-orang. Lanjut. Ma ja'ala. Ma ja'ala, apa yang ja'ala datang? Ingat, ma ja'ala ini maknanya apa? Membikin tidak atau ya. menjadikan. Ya, tidak berarti ya. Tidak ja'ala menjadikan. Dia menjadikan. Jadi kapan ma ini bisa menjadi tidak? Ya, memang agak sulit, tapi lebih mudahnya kita cek setelahnya ada kata illa atau walakin ya. Yang paling dekat atau paling jauh. Ada tuh nemu saya sebelum terakhir dari nomor 14 ya, sebelum terakhir ada walakin alladzi ya. Gitu. Jadi maknanya menjadi tidak. Oke. Terima kasih Pak Agung. Kita lanjut ke Bu Komaria. Ya. Allah min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamil walakinnal ladzina. Allah min bahiratin, dan adanya apa sih ini? Sahiro apa? Bahiratu. Bahiratu. Zahiro. Unta yang dipotong telinganya.
Allah dari adanya apa? Bahiroh unta, Bahiroh unta, wala dan tidak pula wasilah Saibah. saibah, Apa saibah artinya? kalau saibah Onta yang liar ya, nggak pakai unta kandang. liar. Wala wasilah apa itu Pak? dan tidak Wala Dan wasilah, apa tidak wasilah? dan kambing. tidak apa? Mm-mm. Nggak Kam- tahu. Wasilah juga nama panggilan ya, nama khusus bagi hewan. Wasilah dari suatu hewan. Wala hamil walakinna ladina wasilah dan tidak pula apa ya? Nggak ngerti Pak. Hmm. Amin. Wala Ah, hamim dan tidak Walaham hamim apa? unta wasilah ada hamil. Apa onta apa? yang tidak boleh dibebani di sini. Oh, yang tidak dibebani. Kenapa ya tidak boleh dibebani? Walakinna ladina dan Tetapi orang-orang yang Tetapi alladzina orang-orang yang orang-orang yang komunikasi. Alhamdulillah. Tadi wasilah artinya apa? nggak tahu Pak. anak Kalau kambing, yang dari pertama apa pertama? Ada bahirah. Nah, bahirah itu onta betina. Ya. Betina. Kan onta kalau betina, semua hewan betina itu kalau hewannya itu mamalia ya, hamil, lahiran ya, pakai hamil ya, itu ada namanya setelahnya mensusui gitu. Oh, Nah menyusui. kalau yang pertama ini bahirah ya, air susunya nggak boleh diperah, ya nggak boleh diperah. Karena apa? Karena khusus berhala aja. Itu pemahaman orang-orang dulu, orang-orang jahil ya. Kalau saibah, apa itu saibah? Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, onta liar yang nggak pakai kandang, dipersembahkan untuk berhala-berhalanya mereka. Berhalanya orang-orang jahiliyah. Itu baru dua mana. Selanjutnya ada apa? Wasilah. Ada wasilah. Apa wasilah di sini? Wasilah ada kambing, ya, kambing betina, ya, yang harus telah melahirkan 7 anak atau 7 ekor kambing. Nanti ya lihat anak yang ketujuh, ya anak yang ketujuh. Jika anak ketujuh itu jantan tapi mati, ya jantan tapi mati, maka boleh diberikan kepada laki-laki dan perempuan dari orang-orang jahiliyah. Tapi jika anak kambing itu yang ketujuh itu betina, ya maka boleh dibiarkan hidup. Kalau anak dari yang ketujuh ini kembar, ya laki-laki atau perempuan atau jantan atau betina ya, maka harus dibiarkan hidup seperti itu. Yang terakhir tadi apa? Tadi baru wasilah ada ham. Apa ham? Ini bukan hak asasi manusia ya. Ham adalah apa? Seorang laki-laki, ini ya jahiliyah begitu ya, mengawinkan hewan jantannya harus 10 kali minimal, ya. Maka itu baru dinamakan ham. Dan hidupnya hewan ini harus apa? Harus bebas, nggak boleh pakai kandang. Oke, gitu ya. Mangga kita lanjut. Selanjutnya silakan Pak Suaib. Kafaru yaftaruna 'alallahil kadzibah. Yaftaru kafir. Oh, kafaru kafir. Yaftaruna mereka membuat-buat 'alallah atas Allah kadzibah kebohongan. Wa aksaruhum dan kebanyakan mereka tidak yakilun mereka berakal. Oke, terima kasih Pak Suaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai kosakata? Tadi yang kosakata itu ya bisa dilihat di rekaman ini nanti ya. Ya.
Saya bertanya, Pak Ustadz, ya, Boleh 1 menit ya. Hamin, Hamin, Apa, Hamin Pak? artinya unta tidak boleh dibebani. Itu memang ada historinya gitu, Pak Ustadz. Onta penjantan HAM itu, Pak. Jadi kan Oh, jahiliyah seperti itu. Jadi kalau menanya jahiliyah historinya seperti apa, ya aturannya seperti itu. Kalau iya, histori jauhnya kita iya, nggak tahu ya, ya, karena ya. tidak ada Jadi penanggalan. maksud saya kalau pejantan itu supaya kualitasnya bagus terus bibitnya, jadi tidak boleh Hmm. dibuat susah hidupnya gitu ya. Sebenarnya dari tadi yang kita bahas ada beberapa onta seperti HAM, ya, dan Ya. onta apa? Onta saibah, ya, onta yang hewan yang memang benar-benar dilepas dari kandang. Coba kualitas daging ternak ya, bedakan antara daging ternak yang di kandang ataupun di alam liar. Kira-kira Hmm. dagingnya lebih enak mana? Itu Kalau Iya. sampai sampai sekarang makanan. atau hanya cerita dulu ini? Cerita jahiliyah. Ya, Pak Ya, Ustadz. ini sampai sekarang dulu ya. Lebih lebih enak daging yang ada di mana? Di alam bebas. Kalau cerita jahiliyah tidak tercatatkan ya Oh, mengenai kisah dari 4 macam ini. Tapi 4 macam ini ada beberapa hewan yang diantaranya untuk apa? Untuk berhala. Seperti yang pertama bahirah, ya kan susunya nggak boleh diperah untuk sesembahannya. Yang kedua juga sama. Apa yang kedua saibah untuk sesembahannya maka nggak boleh dikandangin. Ya seperti itu. Maka berhenti di situ. Ya berhenti di mana? Berhenti di situ. Tidak seperti kita dalam pemahaman kita mungkin yang dulu-dulu kejawen gitu ya, ada namanya kasih makan, ada sajian untuk alam gitu. iya. Kalau di mereka tidak, ya, di mereka tidak berpandangan seperti itu. Tapi Jadi ada yang mirip ya. Bahiro hewan apa, Pak? Yang Kalau baru bahiro melahirkan onta susunya tidak boleh betina dibuka. nggak boleh diperah susunya, Ini Hmm, kok saya karena kok untuk unta yang dipotong telinganya. Ini apa maksudnya? Bakiro. kalau definisi secara umum lengkapnya unta betina Oh, ya. yang apa? Yang melahirkan ataupun tidak melahirkan, yang susunya nggak boleh diperah, Hmm. ya. Kenapa tidak boleh diperah? Untuk sesembahan atau berhala dari orang-orang jahiliyah. Kalau Hmm. saibah tadi sudah dijelaskan ya, onta yang dibiarkan lepas di alam bebas untuk berhalanya. Hmm. Ya, dalam tafsir sampai situ, tidak detail lagi. Kalau aku juga Kalau ada pertanyaan Pak, wasilah, hmm, yang syadidul iqab, eh, ah, azab, apa bedanya iqab sama azab Pak? ikob itu bisa ke individu, bisa ke umum. Tapi banyaknya ke individu. Kalau azab itu kolektif. Kolektif itu apa? Bisa satu negeri, bisa satu kampung, bisa satu negara gitu ya. bencana Mungkin ya. kalau sering nonton Indosiar itu salah harusnya ya. Bukan azab ya, tapi ikop balasan gitu ya. Kan ikop artinya balasan. Kalau azab ya ajab ya, ajab kalau bahasa orang Sunda kan nggak bisa ngomong Z, aj ya, ajab gitu. F jadi P ya, up. Ya, Firdaus, Firdaus gitu ya. Jadi gitu ya, ikop tuh balasan, azab tuh azab ya, azab. Ya, Indonesia kurang tepat ya. Azab dikubur misalnya karena sering main TikTok misalnya. Dikubur joget-joget sering main TikTok misalnya. Tidak, itu bukan azab ya. Dan tidak pernah ada seperti itu ya, dibuat-buat. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang ingkar kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad ya adalah bentuknya azab, bukan iqab Hmm. ya, azab. Kalau iqab itu balasan. Karena apa? Di antaranya apa? Biasanya iqab ini orang yang ada iman di dalamnya atau orang yang ingkar. Gitu. Kalau azab udah bener-bener nggak percaya lagi. Ya. Nggak percaya, sudah benar-benar kufur, keluar dari kepercayaan terhadap ajaran Nabi dan Rasul.
Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita ke latihan? Ya. Ini ada penjelasan di bawah ya, dikatakan oleh Bentar, Pak 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 Ustadz, Agung. bentar. Ada satu yang kemarin sudah diterangkan, tapi saya lupa ini. Apa pengertian la tidak dengan lah jangan? Itu ciri di belakangnya apa itu lupa Pak Ustadz. Mm-mm. Pak Sasahroni udah jelasin belum? Udah, Pak. Sudah Udah, tapi melupa lupa. saya. Nah, Ya. apa kita lihat ciri-cirinya ada depannya huruf apa ini yang ya atau ta gitu yang bedain. Kalau la artinya jangan apabila di belakangnya itu masih lengkap, Pak. Tapi la artinya tidak apabila sudah 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 berubah dia ininya. La itu adalah anafia, adalah anafia. Terus ada apa lagi tadi ditanyakan oleh Pak Suhaib? Lan. Lah itu Lan. ya Tidak jangan pernah. atau Terus apa tidak lagi? itu aja. Kapan Ada diartikan la. tidak, kapan diartikan jangan gitu. Lam Nah, alif. sebenarnya kita terjebak di sini nih. Kita belum mungkin karena mungkin kita tidak seperti yang di pesantren mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Kita belajar juga nggak apa-apa. Kan belajar kita bukan buat dihafal, tapi untuk bisa memahami Al-Quran. Ya. Oke, yang pertama adalah anafia, kedua la an-nahiyah. Yang ketiga lan, yang keempat la. Ada yang tahu bedanya? Nafiah. Oke, Menafikan. yang Artinya pertama tidak. saya artikan terjemahkan ya, punten. Ya, la an-nafiyah ber di bawah aja ya. La an-nafiyah bermakna la peniadaan ya, peniadaan atau la negasi ya, negasi. Tahu negasi ya? Kurang lebih kalau saya salah mau koreksi negasi ya. Segini kelihatan gitu loh tulisannya atau kurang Kelihatan, kelihatan? kelihatan. Oke, la negasi. Contohnya kalau dalam kalimat bukan di Quran ya. Ini misalnya Bu Santi, Bu Santi tidak makan di pagi hari karena dia sedang berpuasa Ramadan. Nah ini, la-nya ini, tidaknya ini bermakna la an-nafiyah ya, atau la peniadaan. Di bahasa Arabnya gimana? Tidak ya, tidak berarti. Oke. La, la, kalau Pusanti perempuan kan misalnya kalau dia ya, la tak pul gitu ya, betul ya. La tak pul, lu la tak pulu, harakat ujungnya domah ya. Sayyidah atau Sayyidatu Santi, Bu Santi boleh Sayyidah, Sayyidatu Santi li'annaha, apa li'annaha? Karena dia Karena Sauma. tasumu Tasum. Tahu. Ramadan. Ramadan. Oke, dah gitu ya. Cek ya, kalau la anafia pasti ujungnya harokatnya dom. Ya. Yang kedua, kita bahas apa la anahiyah. Pas warna beda. Ini warna tadi warna kuning. Ini warnanya misalnya apa? Ya, ya.
hijau. Ya, copy paste dulu. Ini. La anna apa? An-nahiyah bermakna la larangan atau larangan. Contohnya apa? Jangan. Ya. Jangan Bersedih. kamu makan. Latahzan boleh, gampang ya. Jangan kamu bersedih. Ya udah tadi latahzan gitu ya. Udah selesai gini. Cet. Nah, coba sekarang kita Arabkan. Ya, apa diarabkan atas Zan. tahzan. Nah, udah selesai. tahzun. Kasih ini tanda seru. Udah selesai gitu perbedaannya tuh. Nah, kalau yang la'an nahiyah larangan pasti ujungnya fi'il mudhari'nya jadi apa Pak? Soal dan kawan-kawan. Iya. Jadi Nah, lihat doma. sukun harokatnya. Oh, kalau ya, Gitu. kalau jangan jadi sukun. Ya, kalau jangan itu sayur Pak. Iya betul. Jangan asam, Ayo rasem. jangan lodeh. Oke, sampai sini sudah. Oke. Jadi latah. Ada sukun. Jadi belakangnya tersukun, adi jangan. Nah, sekarang Lan. kan, Lan tidak ada. pernah. Udah Nah, cukup itu aja Pak Ustadz. itu ini berarti nggak usah ya. Hapus ya. Oke, ada lagi silakan selain Oh, itu. itu ya. Itu latas alu lu Berarti tidak. mereka ya. Mereka oh kalian tas alu kalian lu wau wau ada alif Hmm. sukun itu akhirnya Hmm. itu dianggap jangan ya. 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 Ya kita Tapi kita bermakna tidak jangan ketika ujungnya bukan wawu sama alif, wawu sama iya nun. non. Ya itu kalau yang gampang dimengerti gitu Pak. Terus kalau lihat artinya wah nggak apa-apa. Maka lihat ini aja kecontekannya ya, contekannya seperti ini yang mudah minimalnya lah. Iya. Ini Ustaz Soroni set pakai laptop gitu. Pakai laptop Ustaz Soroni ya? Enggak, Kalau pakai Ustadz juga ya. Syahrini biasanya dikasih, dia tulis, kemudian dikasih videonya. Dia Oke, kesulitan untuk boleh. sharing screen, Pak. Oke, bagaimana terserah nanti pengajarnya mengajar kan sesuai dengan kenyamanannya juga ya. Ya, Saya nyamannya seperti ini karena ini bisa digunakan misalnya kelas pas web atau kelas lainnya, jadi saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi gitu. Ya. Oke, ini kan latihannya sama seperti yang ini karena bukunya pun sama ya. Ini yang di samping ada tafsir singkat tidak perlu dibahas karena akan di-include di tafsir selanjutnya dan ini tidak ada latihan ya. Alhamdulillah Hmm. tidak ada latihan. Tapi suka ada latihannya. Oh, ini lama apa sih? Pertemuan ketiga. Kita ada latihannya ya? tadi Pak, Nggak balik ada. lagi ke halaman sebelumnya. Oh, masih ada semua mufrad ya? Oh, pelajaran singkat. Ini yang halaman 5 di buku yang beda ya. Kayaknya bukunya beda soalnya. Ismu mufrad nggak ada ya. Oke, kita yang sebelumnya aja ya. Ya, Iya, halaman 8. Yang sebelumnya pertemuan kedua. Oke. Gimana tadi kita bahasnya? Yang paling terakhir ya. Nah, ya mengertikan yang bahiroh saibah itu Pak mulai dari situ. Itu udah tadi. Oh Kita yang ke tadi. pertemuan dua Pak. Yang paling terakhir sebelum ke ketiga. Yang tadi udah itu dibahas. Kalau mau diulang lagi mungkin ada di rekamannya.
Ini apa namanya mengenai fa'il zahir, idhofah, naat, jar, majrur, atau harus dipahami dulu nih artinya. Artinya apa? Kalau nggak tahu artinya bakal kesulitan. Fa'il Hmm. zahir sudah dikasih tahu Ustaz Sahroni. Yang tampak, yang nyata, yang kelihatan, tertulis itulah. Apa ya? Jadi pelaku kan Pelakunya fa'il itu kelihatan. artinya pelaku ya. Ya, Kalau dalam kepolisian mungkin tersangka. Ya. Sebenarnya ini bukan tersangka kejahatan, tapi pelaku ya apapun yang dilakukan, mau melakukan kebaikan, keburukan, yang penting pelaku. Terdengar suara saya? terdengar Dengar jelas. jelas. Ya, pelaku. Jadi pelaku yang ada tulisannya. Intinya pelaku yang ada tulisan katanya. Jadi dia tidak tersirat, gitu ya. Tersirat contohnya gimana? Contohnya misalnya Pakai nomor domir. satu ada apa ya? Nat mau, nat mau kan sebenarnya itu ada pelakunya. Pelakunya di mana? Tersirat dalam kata kerja fi'il mudhari, maaf ya. Domirnya nat mau berarti domirnya nahnu. Gitu. Tapi itu bukan masuk fa'il zahir ya, karena tidak jelas ada nahnunya. Jika masuk fa'il dhahir harus ada nahnu di depannya. Contohnya nomor satu ya, nahnu natma'u atau wa nahnu natma'u. Maka fa'il dhahirnya mana? Nahnu. Tapi kalau nggak ada nahnunya, maka yang natma'u ini nggak bisa menjadi fa'il dhahir karena tidak tersirat nahnu. Maaf, Ya. tidak tertulis nahnu. Ya, jadi sekarang udah paham atau mungkin sudah menambah paham ya Pak Ilmunya. Yang kedua idofah. Apa idofah? Idofah itu eh, apa ya? Yang bersambung gitu ya. Idofah. Kaum solihin gitu ya. Idofah itu apa? Iya, Mas Ido. Mudof dan mudof ilaih gitu ya. Mudhaf Jangan dan lupa mudhaf ya. ilaih. Iya. Idofah harus ingat mudof dan mudof ilaih. Ya, jangan lupa idofah itu coret di bukunya Itu ada irob yang mudof jumlah. dan mudof ilaih. Itu Ada idofah. jumlah apa kemarin itu kata Pak Ustadz. Kenapa Bu Santi? Aduh, Menyadarkan arti Menyadarkan. kepemilikan. Bu Mutiara. Bu Mutiara Aisyah. Bu Santi. Oh, Bu Santi. Ya. Oke, itu ya. Jadi tulis coret-coret aja nggak apa-apa bukunya. Idofah itu mudof dan mudof ilahi biar gampang ya. Definisinya apa nggak usah baca, pakai definisi. Mudof-mudof ilahi aja gampang. Terus apa lagi di situ? Naat. Nah, ada naat, naatun sama manut. Sudah Manut. tahu apa belum tahu naatun sama manut? Sudah dijelaskan sih. Kata Sudah. sifat. Naat kata sifat. Manut kata yang Kata yang disifati. disifati. Ini ada nomor satu nih ya. Al qaumi al zalimin. Maksudnya belum nih. Oh, ini yang terpisah di bawah sebentar. Ini berarti yang belum diedit. Pertemuan kedua. Oke, sudah masuk ya. Oke, saya coba share screen. Ada al-na'tu wal man'ut nomor satu, al-qaumi as-solihin, itu termasuk bagian mana na'tun sama man'ut. Apa? Na'tun sama man. Al-qauminya balik ya, an-na'tun sama man'ut. Al-qauminya man'ut, as-solihinnya an-na'tu. Oke.
Sekarang kita coba dari pertama ya. Disesuaikan baris, kayaknya ada yang kurang juga. Oh, udah pas ya. Maaf, kita carinya nggak per apa namanya? Carinya nggak per satu kalimat ini, nggak cari satu-satu. Nggak. Kita carinya sesuai dengan contoh perintah dari perintah di atas nomor satu. Ada contoh fa'il zahir, idhofah, semanat. Maka yang pertama kita cari fa'il zahir. Ada di situ Rabbuna, itu fa'il Dohir. zahir. Ya. Mana fa'il zahirnya? Rabbunya. Ya. Benar. Fi'ilnya tindakannya mana? Tindakannya dari Tuhan. Yudakhila. Gitu ya. Yudah. An yudakhila itu tindakannya. Jadi suatu fa'il harus ada tindakannya. Harus ada actionnya. Rabbu tindaknya atau actionnya di ayyudakhila. Ya. Oke. Ini sampingnya cuma contoh, jadi tidak akan masuk dari bagian yang tadi. Contoh bahasa Indonesia. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai fa'il zahir ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai fa'il zahir atau belum terpuaskan? Ini bakal ketemu lagi di pertemuan yang tiga pertemuan selanjutnya. Jadi nggak tiap pertemuan ada ini. Jadi beberapa pertemuan saja. Kalau tidak ada, kita akan selanjutnya cari idhofah atau mudhof ilaih. Mudhofnya adalah ma. Mudhofnya adalah ma. Ya. Terus mudhaful ilaihnya adalah al-qaum. Al-qaum. Dia bisa juga menjadi ada mudhaf ilaih asani, yakni as-solihina. As-solihina. Gitu ya. Dan di lain sisi al-qaumi as-solihin bagian na'tun sama man'ut. Gitu ya. Al-qaumi man'ut yang disifati as-solihin yang menjadi sifatnya. Oke, kita lanjut ya. Itu nomor satu. Penjelasannya sudah ada di samping, tapi tidak menjelaskan mengenai letter luck. Semua contoh saja. Tapi yang perlu dipahami dari arti fa'il dhahir, idhofah sama natunya, kalau belum paham ini agak sulit juga. Minimal tahu bahasa artinya atau terjemahannya. Kita lanjut. Apa sudah mulai ngebul? Lanjut. Maria sudah ngebul belum? Sudah dari tadi, Pak. Kalau ngebul ini harus dikasih air. Ya. Mau dilanjut apa mau ntar dulu? Ini baru satu nih ya. Gampang kok. Tadi kan kita nggak nyari dia apa nih? Pretelin. Kita nyarinya sesuai perintah aja. Ya. Jawabannya sudah ada kok. Jadi nggak perlu ngebul amat ya. Atau mungkin mencoba satu-satu. Saya matikan. Coba satu-satu. Boleh, Pak. Langsung add sama. Boleh ya. Boleh. Nanti kan diperbaiki ya, Coba. Pak ya. Silakan saya mati. Ya, diperbaiki. Silakan saya matikan. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Ya, kan kita sama-sama belajar ya. Silakan kita ke pertama. Bu Santi tadi belum kebagian ya. Bu Santi dulu berarti. Nomor 2 Bu Santi. Ya, gampang kok perintahnya cari dua fa'il dhahir doang.
doang, Bu. Ya. Berarti Yang halaman subjeknya, Bu. 8 ya? Ya, Ya, halaman yang Ibu 8. halaman 8, misalnya halaman 5. Silakan. Yang Fa'il Johir Tajri Terus sama Fa apa itu? Tabahum, Fa'astabahum. Asbahumullah. boleh, boleh. Nah, itu dua yang disebutkan Bu Santi, fa'ataba sama tajri itu tindakannya atau fi'il. Nah, Fi'il. fa'ilnya, Mm-mm. Allah, fa'ilnya atau pelakunya adalah yang setelahnya. Setelahnya Allah Allah. plus Mm-mm. jannat. Ya. Allahu sama jannatin. Ya, itu sama-sama fa'il dhahir. Silakan dibulutin aja ya. Boleh Ya. dibulutin karena cuma satu perintah doang. Maka Mm-mm. setiap pelaku butuh tindakan. Tindakannya apa? Setiap Dari pelaku. Allah fa'asaba. Asbahum. Asbahum. Kalau yang Tabahum. kedua jannatin, tindakannya mana? Tajri. Tajri. Gitu ya. Tajri. Oke, mumtaz. Terima kasih Bu Santi. Kita ke Pak Agung. Silakan Pak Agung. Nomor 3. Allah dihalalkan oleh Allah. Allah ini juga fa'il dohir. Allah saja ya, Masya Allah ya, cuma Allah mudah ya. Gampang ya Allah. kawan-kawan ya Bapak dan Ibu. Allah udah Ya. selesai. Karena Allah aja tindakannya yang adalah ini ya. ahal. Allah ya. Allah Allah ya. aja, Allah Ahalallah. aja. Allah Ya, menghalalkan. Dihalalkan oleh Allah. Allah. menghalalkan. Oh, Allah menghalalkan. Oke. Mumtaz gampang ya, Alhamdulillah. Mm-mm. Karena tahu Alhamdulillah. artinya, jadi gampang menjawabnya. Ya, tahu maksudnya tahu dari perintahnya itu. Nomor 4 silakan, habis Pak Agung, Bu Komaria. Ada apa tuh? Dari Pak Yozori sama Majrur. Jar majrur tuh gampang ya. Cari harfu jar pasti jar majrur udah itu aja. Fakulu mimma razaqakumullah. Tadi apa, Pak? Maaf ya Ya, nomor 4 ya. nomor Nomor 4 4. ya, saya baca nomor 5. 4 adalah Pak Yazor juga Bu. Allah Fa'il. juga ya. Razak. Allah juga. Allah juga ya. Razaqakumullah. Betul. Razaqakumullah. Allah sebagai fa'il zahirnya, tindakannya actionnya adalah Razak. rozak. Razak. Gitu ya. Razak. Rozak. Iya. Oke, Mumtaz, Bu Komariah, gampang nggak Bu? Bu Komariah, gampang ya? Jadi kebunya hilang. Pakai kipas aja Bu belakangnya Bu, kayak saya. Iya, ya, Pak. Jadi nggak panas-panas amat. Atau ada AC silakan nyalakan AC-nya gitu. Ya, matikan camnya sambil senyaman-nyamannya. Oke, lanjut. Selanjutnya selalu ke Maria, Pak Sueb ya. Silakan Pak Sueb. Ada Pak Ibrahim sama Majrur juga ini. Gampang, so. Yu'afizukumullah. Dohir Allah. Pak Izornya Allah, terus jar majrurnya Majrur itu ada dua Pak. Allah. Majrur itu apa majrur? Nah, majrur itu apa? Yang terjarkan atau terkasrokan karena ada huruf jar. Jar. Nanti saya buka yang latihannya. Pak Silakan itu. kita Jar itu baca. bil lagwi. Nah, betul. Bi harfu jar, lagwi termajrurkan atau terkasrokan. Satu lagi Pak, ada satu lagi yang harfu jar sama majrur. Oh, ini satu ini semua. Dan lu akhi itu. Li. Fi Lillah. Aiman. Fi, betul. Fi ya. Fi harfu jar. Harfu jar. Aimani yang Majrur. termajrurkan atau terkasrohkan. Yang terpasrahkan. V itu jar kan, huruf jar kan V. Ya. Pi sama B. Ya tadi V ada dua V. Ya itu tadi ada Oke. dua. Saya buka ya sebentar ya. Bilagawi Saya sudah mulai diskusinya panjang. Aimanikum. Nah, ini sudah saya buka ya. Yang pertama harfu jar sama majrur, ada dua harfu jar sama majrur. Yang pertama bilagwi. Silakan lihat yang ini bilagwi sudah saya pecah di sampingnya. Bi plus al-lagwi. Bi harfu jar, ya kelihatannya ada harokatnya ya. Iya. Al-lagwi ismul majrur atau yang termajrurkan
atau yang terkasrokan karena apa? Ujungnya kasroh. Oke, sudah mulai agak paham? Apa sudah mulai agak pusing? Kita lanjut ya. Yang harfu jar majrurnya yang kedua adalah fi aimanikum. Fi-nya harfu jar, terus aimanikumnya yang termajrurkan. Jangan cari yang, jangan lihat kumnya. Lihat yang aimannya nih. Aimannya tak solo ya. Aimanikumnya kalian. Oh, Iya, aimaninya nih ya. Aimaninya aimannya. itu kan tambahannya ya. Tambahannya Iya, kumnya kan itu domirnya yang Iya. kedua. Iya, domir. Oke. Ya, Aimani. aimaninya nih, ujungnya kasroh. Aimaninya. Kasroh di Oke. aimaninya ya. Aimaninya yang Ini dimajur. sudah terjawab ya. Oke, Mumtaz Pak Sueb. Insya Allah sukses ya. Lanjut. Lanjut ke Bu Santi. Pak yang Zuhair lagi nih, gampang cuma satu, Bu. Zohir tuh yubayi Yubayinu. yubayinullah yubayinullah. Nah, fa'il zahirnya mana? Zohirnya berarti Subjeknya. Allah ya. Iya, Allah betul Allah ya. ya. Allah Allah kan. fa'il zahirnya. Karena Ya, ada betul. yubayin tadi ya. Nah, karena ada kata kerjanya boleh. Oke, terima kasih Bu Santi. Terakhir nih Pak Agung banyak ya. Wah, banyak. Banyak ya. Atof, jar, Atof tuh apa? majrur, Belum idofah. jelas Atof tuh apa? Atof belum jelas Pak Ustaz. Atof tuh wa tuh apa kalau wa? Huruf Kalau sambung, wa atof tuh contohnya huruf sambung. atof kata sambung. Tapi yang Atof. diinginkan apa? Kata sambung. Kata sambungnya. Wa, kata sambung. Nama sesungguhnya. Boleh huruf atofnya. Silakan. Wa, maisiru. Wal ansor ini juga wa juga. Wal azkamu wa juga. Wal azlam. Udah, wa-nya ada 3. Nah, sama ya, sesuai ya. Sudah ada di buku share-nya juga. Lanjut, mencari apa? Jar dan majrur. Jar dan majrur. Innama, jadi huruf jarnya dulu harus saya cari. Sebentar. Tunggunya. Aduh. Jar majrur amali. Min. Terus? 1. Terus majrurnya? Majrurnya amali. Amali mumtaz ya, alhamdulillah. Lanjut idofah terakhir. Idofah. Ini yang mudaf sama mudaf ilaihnya ya. Inna al-khamru masjid wal maisiru azlamu rijsun. Ya ini ya. Bukan Pak. Kalau Bukan. mudhof ilaihinya itu harusnya yang mudhof ilaihinya itu kasroh Pak. Amila syaiton. Jadi boleh juga Amali syaiton. Betul. Minnya harfu jar, amalinya majrur, boleh juga amalinya sebagai ini, silakan dilihat. Amalinya sebagai mudhof, asyaitonnya mudhof ilaih. Jadi satu kata bisa 2 fungsi. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai ya. Silakan Bu Mas Irfan, sudah panas. Panas. Tadi Pak Ustaz, tadi yang idofah tuh yang mana? Idofah itu singkatan Bu. Idofah artinya mudhofun sama mudhof ilaih. Jadi kalau nyarinya jangan idofahnya, nyarinya mudhof sama mudhof ilaihnya. Ini sudah ada, silakan dilihat di HP atau di layar. Mudhofnya amali. Terus mudhof ilaihnya asyaiton. Oke, silakan bertanya sebelum selesai jalan ya. Kalau sudah makin panjang ntar bingung. Atau definisinya belum paham, silakan. Pak Sueb bisa bertanya, Pak Sueb? Belum, Pak. Belum. Lagi berusaha untuk nanya apa yang ditanya ya. Belum jalan otak saya. Otak nggak akan jalan, Pak.
Jangan-jangan, Ada Pak. Apa karena Sesungguhnya khomer dan daging babi apa itu karena dari puasa ini jadi lelah gitu. wal anasobu buruan wal kalau Sob, artinya apa nih ini daging babi itu ya Pak? ya. Homer minuman keras. Minuman Minuman keras. keras dan daging wal masiru Maisir itu maisiru judi. oh judi Di wal Oh, anasobu Balansob. jadi wal Nasobun. Apa perbuatan nasobun? perbuatan mudok itu perbuatan syaitan. amali syaitan perbuatan setan ya Terus amal itu Ansob apa artinya ansob? anasob ini bukan panahan Berhala. itu ya? Oh, berhala Berhala. Al-azlam. Nah, Bentar ya. pokoknya kalau saya ingatnya nggak cepat, oh nggak bagus itu emang berat. Azlam apa tadi? Anak panah gitu. anak anak panah. panah Kenapa anak panah nggak boleh? Apakah kita nggak boleh memanah nggak? Jadi zaman jahiliyah itu kita pernah bahas tafsir ya atau tasawuf ya. Dulu zaman jahiliyah itu untuk menentukan suatu perkara atau suatu keputusan dipakai anak panahnya mungkin 5 atau 10. Jadi ada A, B, C sampai sampai mungkin sampai Z. Misalnya saya hari ini mau pergi ke Syam atau mau pergi ke Irak. Ada anak panah nih. Mengundi Satu, ya, Pak. itu namanya azlam, undian, diundi. Undian dengan panah. Ya, undian dengan panah. Nggak boleh. Kan sama aja dalam itu menentukan nasib seorang. Ya, Ya. judi. Oke. Silakan ada yang mau bertanya lagi sebelum kita ada lagi nih latihan atau tidak ada? Kalau tidak ada kita ke tafsir. ke tafsir Oke. Waktunya masih agak santai ya, maksudnya tidak terburu-buru. Diceritain yang santai aja Pak Ustadz. Ada kaitannya santai, jadi ceritain yang santai supaya daya ingatnya tajam gitu. Kalau yang gini tambah panas. Oke. Yang happy-happy Ini aja ya, Mas. ayat Ya. 96 ya dari surah Ayat apa? Al-Maidah. Di bawah surah Al-Maidah artinya apa? Ada yang tahu? makanan. sajian Makanan, kajian. Kajian itu kok yang kajian biryani ya? Hidangan. hidangan sajian Hidangan, sajian. Oke. Hidangan maksudnya kalau kita makna secara singkat apa yang diketahui? Hidangan seperti apa? ceritanya Halal dan haram. Halal dan haram. Terus Itu bukannya makanan. ini cerita tentang umat Nasrani umat kaum Nabi Isa yang minta agar Allah Dan menurunkan makanan makanan. ya ya. Jadi singkatnya ya bahwasanya kisah singkatnya adalah umat bukan umat ya orang-orang Hawariyun murid-murid Nabi Isa nanti kalau ketemu tafsirnya silakan ya cocok kembali atau mungkin menambahkan ya hasanahnya umat Nabi Isa diantaranya yakni ada Hawariyun meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diberikan makanan dari surga. Alasannya ada yang tahu? Gak punya. Alasannya adalah karena orang-orang Hawari atau murid Nabi Isa ini lihat Nabi Isa ini enggak seperti Nabi Muhammad pula. Nabi Muhammad kan bekerja, berdagang, mengembala sapi, menggala kambing atau domba, ya, menikah juga, ya, pernah sakit, ya, pernah dikejar orang-orang Quraisy mau dibunuh, pernah dilempari batu, ya. Nabi Isa ini hidupnya mudah sekali ya sih. Seperti siapa? Seperti emaknya atau ibunya ya, Maria. Ya, Maryam di mihrabnya dalam tafsir mihrabnya ada di Masjidil Aqsa di suatu pojok ya, pojok entah di mana, depan tengah belakang saya tidak tahu. Jadi mihrab ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang mungkin orang-orang orang tua kita dulu ya. Ada tempat musola kecil, di situ sholatnya, berdoanya, ngajinya, berdoanya dan seterusnya di situ, maka doanya bisa lebih dijabah. Ya.
Tapi syaratnya yang pasti mengurangi dan meniadakan maksiat yang kita lakukan. Ya, itu ibunya Nabi Isa, Maryam seperti itu. Belum minta, udah diberikan. Secara logis itu nggak masuk akal. Ya, misalnya minta pizza hut itu, datang sejenisnya. Misalnya kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan nggak ada pizza hut. Buah-buahan, pakaian, ya, minuman ada. Ya, seperti juga Nabi Isa, seperti yang dilakukan Maryam sama, ya mirip. Ya, maka Hawariyin bingung, ini kok Nabi ya bekerja berdakwah saja, ya kok ada apa yang dibutuhkan, ada makanan pun ada, maka mereka minta hidangan dari langit. Maka kata Nabi Isa apa, jika aku meminta hal itu, jika kalian setelah meminta ini dikabulkan dan kalian ingkar, pasti Allah akan menurunkan azab dan siksa yang sangat perih di dunia ini. Maka Hawariyin tetap meminta untuk diturunkan hidangan dari langit. Maka Nabi Isa meminta kepada Allah, akhirnya turunlah, ya, hidangan dari langit apa? 6 burung yang sudah dimasak sama 6 roti yang sudah dimasak. Jadi mungkin kalau dalam orang Nasrani ada lukisan gitu ya, last super gitu ya, itu sama itu. Hidangan terakhir sama dalam singkat dari kisah kita yang kita bahas sekarang. Jadi Hawariyun makan tuh burung yang sudah dimasak, roti yang dimasak. Dalam tafsir lain, dalam Israel lain bukan itu. Tapi yang paling sering meriwayatkan itu burung dan roti yang sudah matang. Ya, lebih enak daripada roti dan burung yang ada di dunia. Oh, orang sudah makan nih. Akhirnya dari umat Nabi Isa yang lainnya ribuan orang meminta makanan surga itu dimakan oleh ribuan orang. Makanannya nggak habis-habis. Ya, seperti itu. Apakah setelah itu mereka makin lama, makin bertambah imannya? Tidak. Ya, maka di antara mereka ada yang Allah banyak ujian kepada mereka, diberikan ujian. Itu singkat dari surah Al-Maidah. Ya, kita lanjut dalam dalam tafsir ini dari ayat 96 sampai 103. Ayat ini membahas mengenai bagaimana kita berihram, bagaimana kita melakukan haji, bagaimana kita bisa apa? Bisa menjadikan diri kita orang-orang yang terhindar dari orang-orang kafirin. Maka kita dalam Islam orang-orang kafirin itu adalah Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Pak Ustadz, Pak Ustadz, suaranya hilang, Pak Ustadz. Namanya bahasa gundul. Pak Ustadz, suaranya hilang. Suara hilang. Ya, nggak ada suaranya. Suara hilang. tidak ada suaranya. Suara saya Nah, sekarang terdengar. ada, sekarang ada. Sekarang udah ada, Pak. Tadi tidak terdengar. Ya, Sampai mana tadi terdengarnya? Sampai itu aja. Hidangan Sampai gajah. itu ribuan orang. Ribuan orang memakannya, ya. Ribuan orang memakannya. Ya, terus apa? Terus nggak habis-habis dan masih ada. Tapi apakah menambah iman kepada mereka? Tidak, ya. Maka banyak sekali orang-orang Nasrani diberi ujian, di antaranya ujian menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya Tuhan kudus. Ya, kenapa disebut Tuhan kudus? Karena bisa meniupkan ke perutnya Maryam, seling langsung hamil 9 bulan. Dan itu bukan makhluk yang biasa, dia makhluk yang spesial. Gabriel itu adalah spesial. Maka dalam ajaran Nasrani, ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Tapi dalam Islam, ya, Tuhan atau Allah adalah Tuhan yang esa, tidak punya anak dan tidak diperanakan seperti halnya dalam surah Al-Ikhlas. Ya, kita lanjut. Ayat ini yang tadi kita bahas, membahas mengenai berihram, membahas mengenai kita untuk menangkap hewan buruan, dan terakhir menggunakan sesuatu yang kita gunakan dengan semestinya dan tidak mengikuti orang-orang tidak iman atau orang-orang kafir. Ayat yang pertama dalam pertemuan ini, halalakum saydul bahri, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita apa?
hewan buruan laut. Yang dari laut apapun itu, ya tidak diharamkan juga boleh digunakan dalam safar. Jadi dalam kisahnya Nabi Muhammad punya beberapa sahabat habis dari laut gitu ya, habis dari laut bawa beberapa daging ya dari laut. Maka Nabi Muhammad membolehkan daging tersebut dimakan meskipun sudah berhari-hari dalam perjalanan ya, seperti itu. Asal bisa dimarinasi dan bisa mungkin diasap ya sehingga tidak basi, tidak busuk ya. Kalau zaman dulu itu spesial ya, ada diasap dagingnya atau diasinkan sehingga tidak busuk di jalan ya. Dan lainnya, maka soidul bahari adalah hewan yang ditangkap hidup-hidup, kata Ibnu Abbas ya. Jadi jika hewan soidul bahari yang tidak ditangkap hidup-hidup itu bukan soidul bahari. Ada yang namanya to'amuhu ya, to'amuhu kan ada lanjutannya to'amuhu ya, kata Ibnu Abbas itu maknanya adalah hewan buruan laut yang sudah mati atau dalam keadaan mati ya. Soidul Asin. bahri bermakna hewan laut yang masih hidup ditangkap. Kalau yang kedua tu'amu yang setelah diangkat ke darat mati ya, seperti itu makna dari dua kalimat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dua makanan tersebut, dua jenis makanan tersebut, baik yang sudah mati dan yang masih hidup. Kenapa harus jelas, harus spesifik? Khawatir nanti ada orang yang nggak paham menganggap hewan laut itu menjadi haram karena ketika diangkat tidak disembelih dengan bismillah gitu ya. Oh, ini belum baca basmalah ini seperti ayam atau kambing atau sapi maka haram dimakannya, tidak. Kita itu spesial dari Allah, bahkan ketika diangkat sudah mati masih boleh dimakan ya, seperti itu. Mata Allah kembali sayara untuk kita semua, bukan buat bersenang-senang pesta, enggak, untuk kesenangan kita karena di antara kita suka makanan laut ya, ada lobster, ada kepiting laut gitu ya merah ya. Lobster itu enak sekali, misalnya lobster yang mungkin yang mahal gitu, ada kepiting, ada udang, ada apa lagi? Ada salmon, ya enak juga tuh ya, salmon kalau dimakan, ikan tuna gitu ya, tuna kalau dibikin ya, diasap juga enak gitu ya. Kita lanjutkan, wali sayarah dan juga buat bekal perjalanan. Jadi para sahabat ya saat itu juga membawa makanan yang berasal dari mana? Dari laut untuk dimakan ketika safar. Ya, kita lanjutkan. Wa harrima alaikum saydul barri umadun tum huruma. Dan namun kita diharamkan untuk memburu hewan di daratan apalagi dalam keadaan ihram ya. Jadi tanah haram itu ya, tanah haram itu apa? Tanah yang kita nggak boleh memburu hewan. Kalau zaman sekarang jangan dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman sekarang ada Al-Baik, ada KFC, ada McD, ada hotel Hilton dan seterusnya, ada hotel yang mungkin Zam-Zam Tower gitu. Mereka sudah punya catering, sudah punya ayam, sudah punya kambing, sudah punya sapi, yang sudah disembelih, sudah dipotong jadi sirloin, tenderloin dan seterusnya. Zaman dulu belum ada restoran, belum ada hotel, ya cuma ada tenda-tenda itu pun dengan kurma dan air zam-zam ya. Maka orang-orang yang mungkin keterbatasan dengan yang dia bawa di antara mereka belum tahu mengetahui dari sesuatu yang dilarang dan dibolehkan dalam berihram. Maka beberapa di antara mereka ada yang memburu hewan ketika di Mekah dan di Madinah, dan ini tidak boleh dalam orang yang berihram. Nah, dibolehkan, namun dibolehkan membawa suatu hewan yang dari laut, bahkan boleh buat bekal ya ketika haji atau umroh, buat bekal ketika di Madinah atau di Mekah. Di Mekah tadi saya bilang ya, kalau dulu tuh nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada freezer ya, dulu ada makanan frozen, kalau dulu nggak ada, bisa dimarinasi, bisa diasap atau bisa diasinkan atau dikeringkan sehingga makanan yang dibawa adalah makanan yang sudah bisa dimakan ya. Orang-orang safar itu kan zaman dulu nggak bisa kayak sekarang. Sekarang tuh Indonesia ke Mekah atau ke Jeddah itu kira-kira cuma sehari ya. Betul, Pak Suar dan kawan-kawan ya. Dulu itu jangankan dari Indonesia ke Jeddah, dari Mekah ke Madinah bisa berhari-hari karena nggak ada mobil, nggak ada Pajero, nggak ada Fortuner, nggak ada Innova, nggak ada bus, nggak ada pesawat. Adanya onta paling bagus gitu. Onta paling bagus, kenapa paling bagus? Bisa melewati padang pasir. Kalau pakai kuda, pakai keledai, ya udah,
ya di padang pasir itu kehausan. Onta kenapa spesial? Di punuknya menyimpan cadangan air. Bahkan beberapa eh, orang-orang yang melakukan perjalanan ketika habis bekalnya mereka menyembelih onta. Yang airnya ada kok di punuknya dan dagingnya masih bisa dimakan. Gitu ya. Lanjut. Wattaqullah dan dilanjutkan di akhir dengan bertakwalah kita kepada Allah. Ya. Kenapa disuruh bertakwa? Karena banyak di antara kita yang nggak tahu tentang perintah dan larangannya dan ada juga yang tahu tapi pura-pura nggak tahu ya. Allah langit itu syarat dan kepada Allah kita dikembalikan ya. Ingat kita dikembalikan, jangan sampai coba-coba melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini hanya untuk orang bertakwa. Ja'alallahu al-Ka'bah al-Baitul Haram, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah ya sebagai rumahnya Allah yang suci ya. Suci maksudnya gimana sih Ustaz? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah itu rumah yang tidak boleh di dalamnya bahkan di sekitarnya dan seluruh Mekah saat ini tempat untuk mengeluarkan darah, untuk menghunuskan pedang, tidak boleh ya. Maka haram haram haromain gitu ya, itu bahkan orang-orang non muslim, orang-orang kafirin pun tidak boleh masuk ke tanah suci. Tapi sekarang nggak tahu ya. Saya mendengar beberapa cerita di video ada yang masuk juga ya, pekerja asing padahal dia non muslim masuk masih boleh, saya nggak tahu. Kan tergantung fatwanya ya. Fatwanya dari syekhnya mereka mungkin membolehkan, tapi dalam Islam ketika haram sudah dijelaskan, kayak non muslim pun tidak boleh masuk. Seperti itu. Kita lanjut. Qiyamal linnas. Jadi Ka'bah itu bukan yang belakang saya ini ya, Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu bukan, ada yang mengatakan kan kenapa agama lain menyembah patung misalnya. Lah kamu kan Islam agamanya juga menyembah tuh batu tuh gitu di belakang saya tulisan ini batu nih. Batu kotak dari zaman dulu masih aja dibuat putaran, masih aja buat sembahan enggak ya. Dalam Islam pun kalau kita nggak tahu arah kiblat untuk arah salat, kita boleh menghadap mana saja. Wah itu makuntum fawalu wujuhakum syatrah, menghadap mana aja boleh ya. Kita ketika nggak tahu arah kiblat, kenapa kita ke arah kiblat untuk sholat, untuk berdoa, untuk ketika sudah di Mekah, kita ketika tawaf itu mutar keliling Ka'bah, kita tuh butuh pusaran ya, yang mana pusaran itu sebagai simbol tanda kita berdoa kepada Allah ya. Meskipun dia Ka'bah ini suatu saat hancur ya nggak apa-apa kita muterin, misalnya cuma segini nih ya kita puterin ya, karena zaman dulu ketika Nabi Nabi Ibrahim merenovasi bersama Nabi Ismail, Ka'bahnya tidak terlihat. Tetap mereka orang-orang dulu, nabi-nabi terdahulu juga sama-sama beribadah, berkiblat kemana? Ke Masjidil Haram ya. Ada yang beribadah lain mengatakan orang-orang Yahudi ke Masjidil Aqsa ya. Kita lanjutkan. Wah, wa syahrul haram wal hadya wal qalaid, dan apa di situ wasyahrul haram, dan bulan haram. Nah, bulan haram itu apa? Bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang ya, untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Hadyu wal qalaid, apa al hadyu wal qalaid, apa maksudnya dari al hadya wal qalaid? Ada yang tahu al hadya wal qalaid? Tadi sudah jelaskan apa artinya al hadya. Dikasih kalung apa tadi? Ini kalung. Al-hadyu wal qalaid. Al-hadyu hewan korban ya. Al-qalaid apa? Al-qalaid tiladah ya. Tiladah apa artinya, ada yang tahu? Hewan yang dibeli kalung untuk korban. Sirian. Kalau al-hadyu itu korban, al-qalaid hewan yang sudah diberi kalung. Misalnya kan sapi kan kalungnya di sini ya, kalau kambing mungkin di lehernya gitu. Kalau onta pun di lehernya kalau nggak salah, saya tidak tahu ya, atau mungkin di hidungnya, saya nggak tahu. Kalau onta ya itu ada kalungnya ya. Lanjut, dari kali ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati. Itulah kenapa diperintahkan seperti itu, bahwasanya juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kita berhaji, berumrah, bermanasik
nggak bisa main-main, harus benar-benar khusyuk, nggak bisa bercanda, dan Allah mengetahui pun apa yang remeh dari yang kita lakukan ataupun yang sangat besar yang kita lakukan. Lanjutannya, ya lamu, ketahuilah kalian, ya kita semua, bahwasanya Allah maha besar balasannya, dan Allah juga maha pengampun, lagi maha penyayang. Kenapa ada dua kata yang bertentangan? Pertama, memberikan iqab, balasan, yang kedua, maha pengampun. Maka kita di sini disuruh untuk bertobat kalau punya salah, punya dosa, gitu ya. Allah nggak selamanya mengikop orang, Allah nggak selamanya mengadab orang, bahkan ketika orang tersebut yang akan diikop sebelum diikop sudah bertobat, maka ikopnya pun bisa tidak diberikan ketika Allah ridho dengan orang tersebut. Ikhlas, ridho, bukan ikhlas, ridho, dan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Lanjut ke ayat 99, ma'ala rasul illal balak. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ya, tidak melainkan atau tidak kecuali ya hanya untuk menyampaikan perintahnya Allah dan larangannya. Allah nggak memaksa. Nabi Muhammad nggak memaksa. Kalaupun Nabi Muhammad disuruh memaksa, Nabi Muhammad akan meminta malaikat Jibril untuk menampakkan badannya, gitu ya. Jika Nabi Muhammad disuruh memaksa orang masuk Islam, gampang caranya. Caranya gampang. Ya Jibril, gitu kata Nabi Muhammad. Tolong hadir jismak, perlihatkanlah badanmu. Maka jika diperlihatkan, kalau mungkin lihat film-film barat gitu ya, badannya atau tangannya sajalah menggenggam dunia ini seperti kita seperti megang kelereng gitu ya, kelereng segini. Banyak gini. Ya, mungkin lihat orang-orang kafir Quraisy tuh dengan matanya saja dia gini. Udah besar sekali di depannya itu. Nah, pasti ntar kafir Quraisy ketakutan pasti masuk Islam. Tapi masalahnya masuk Islam tuh karena apa? Karena takut, bukan karena sadar gitu ya. Karena takut ya dihancurkan oleh Jibril. Dan akan bisa langgeng nggak sampai sekarang? Enggak. Ketika suatu hal yang masuk Islam menyerah diri dengan ketakutan bukan karena Allah, maka suatu saat anak keturunannya itu pun belum tentu bisa berislam dengan menyerahkan diri kepada Allah. Ya, maka orang-orang Islam terutama orang-orang mu'alaf berserah diri kepada Allah bukan berarti mereka itu takut terhadap Jibril tersebut yang badannya besar, tidak. Tapi mereka yakin dengan imannya, dengan hatinya, bahwasanya inilah ajaran yang benar, yang tidak berubah sedikit pun selama 1400 tahun lebih. Ya, kita lanjut ya, ayat selanjutnya. Qul katakanlah ya Muhammad, la yastawi al-khabith wa thayyib. Tidak pernah sama sesuatu yang buruk ya dan yang baik gitu. Wah, meskipun ya Muhammad kata Allah, yang buruk itu membuat kamu kaget gitu ya. Kalau zaman sekarang ada lokalisasi gitu ya, mungkin kalau punya uang banyak dan dia orang awam kira-kira lokalisasi ini adalah hal yang baik menurut dia, tapi tidak benar ya secara kolektif norma kebaikan masyarakat dan juga dalam agama Islam pun tidak benar ya. Banyak mungkin sudah terpapar jauh kalau di Eropa tuh LGBT ya, LGBT atau yang pelangi gitu ya, bahkan menjadi salah satu kurikulum bahkan di pendidikan mereka di elementary school kalau nggak salah atau mungkin setelahnya. Dan wali murid dari mereka banyak yang protes, tidak hanya diam saja protes ya, seperti misalnya kesetaraan gender ya, laki-laki dibolehkan seperti perempuan atau it gitu atau they gitu, apa ganti they atau it, paling sering they ya, karena they itu menyatakan gender laki-laki dan perempuan ya. Meskipun nanti kita bakal ketemu di sana anak kita, cucu kita ya, kalau saya sih mungkin tidak menginginkan ya untuk belajar agama di Eropa, karena belajar agama pasti harus di Timur Tengah, minimal di Mesir, di Libya, di Maroko atau di Saudi. Kalau belajar agama Islam di Eropa udah tidak ada syekhnya ya. Jadi ada syekhnya ya. Oke, kita lanjut. Walau ajabaka kasratul khabith, meskipun banyak keburukan yang mungkin kamu kaget di Eropa seperti itu terjadi. Ya kita nggak mungkin, kita secara minoritas mau nggak mau ya akan diam saja. Ya, tapi kalau di Indonesia karena kita mayoritas akan menolak hal tersebut karena tidak sesuai dengan norma masyarakat dan norma agama. Ya, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang punya pikiran, wahai orang-orang yang berakal,
wahai orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir kritis, agar kita semua menjadi orang yang beruntung. Jadi orang yang berpikir itu bukan berpikir bebas. Jadi kalau filsafat itu berpikir bebas ya. Bahkan Tuhan ditanyakan, Tuhan tuh ada di mana? Tuhan tuh butuh tempat apa tidak? Tuhan tuh bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat atau tidak? Dan itu sudah dijawab kok di ilmu mantik ya. Orang-orang yang masih bertanya tentang itu adalah orang-orang yang baru belajar filsafat kalau dalam Islam. Ya kalau luar Islam silakan, kalau dalam Islam baru belajar. Bahkan orang-orang teolog dari orang-orang agama lain pun juga mempertahankan dalam agama mereka dengan cara mereka sendiri. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tas'alu an asya in tubdalakum ta'sukum. Janganlah kita ya atau mereka pada saat ya pada saat Nabi Muhammad ada menanyakan sesuatu yang ketika ditanyakan dijawab makin mudah atau makin sulit ya di sini tulisannya ya. Kenapa ada beberapa sahabat ya mau bertanya mengenai suatu ayat yang belum turun tapi sudah ditanya, jangan sampai bertanya. Ya, agar apa? Agar ayatnya turun yasir, mudah bagi para sahabat, mudah bagi para umatnya. Meskipun demikian, ayat-ayat Allah ini sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Jadi sudah pernah bahas ya. Al-Quran turunnya 2 kali. Pertama secara anzalah, yang kedua secara nazzala. Yang pertama secara anzala turunnya langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua secara nazala berangsur-angsur dari langit dunia ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lanjut. Qad sa'alahum qaumun min qablikum, dan orang-orang sebelumnya meminta kepada nabi-nabi mereka, menanyakan seperti siapa? Nabi Musa dan umatnya. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk umatnya untuk menyembelih anak sapi betina, itu saja. Ketika ada kasus ya, ada suatu pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya, pelaku pembunuh. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel meminta kepada Nabi Muhammad untuk membangunkan orang mati ini, orang yang meninggal ini, agar mengetahui siapa pelakunya. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah dan diberikan seperti itu perintahnya menyembelih anak sapi betina. Apakah Bani Israel langsung melakukannya? Tidak. Bani Israel itu pertama menanyakan macam-macam, menanyakan warnanya, menanyakan jenisnya, menanyakan apa seperti ciri-cirinya, sehingga syarat dan ketentuannya jadi banyak. Dan baru bisa menemukan anak sapi betina ini tidak setahun 2 tahun, tapi 50 tahun lebih. Gitu ya. Baru menemukan anak sapi betina 50 tahun lebih. Ya kalau kita zaman sekarang sudah mungkin kalau di polisian sudah ditutup kasusnya 50 tahun yang nyari seperti itu, apalagi di negara-negara yang Korea gitu ya, 20 tahun kalau tidak salah kasus pembunuhan jika tidak ditemukan pelakunya, case ditutup agar tidak menyibukkan polisi ya. Ini mencari 50 tahun lebih baru ketemu dengan ciri-ciri tersebut dan baru bisa dibeli dengan emas seberat kulit anak sapi betina tersebut. Bayangkan ya, suatu hal yang menyusahkan mereka karena banyak bertanya sesuatu yang belum mereka butuhkan ya. Lanjut yang terakhir ya, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekali-kali pun ya mensyariatkan hewan-hewan 4 ini, apa? Bahirah, saibah, wasilah, ham ya, untuk dilakukan seperti orang-orang jahiliyah dulu dengan tadi saya jelaskan ya di awal. Namun orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin dulu ya, orang-orang jahiliyah ini menjadikan hewan-hewan tersebut katanya dari Allah. Seperti itu, lakukan seperti itu dari Allah. Karena itu adalah dusta terhadap Allah, namun banyak orang-orang awam yang belum mengerti dan belum mengetahui dan belum tidak tahu. Karena yakin maknanya adalah orang-orang yang tidak berakal. Ya, mungkin di antara mereka ada yang tahu tapi diam. Ya, karena apa? Karena ini sudah jadi budaya, tradisi, maka mereka menjalankan saja. Maka dalam Islam yang tadi itu ada apa? Ada saibah, ada wasilah, ada ham, ada bahira, tidak dilakukan seperti itu. Jika ada hewan betina yang harusnya untuk disembelih kurban, disembelih. Ya, kecuali mungkin hewan peliharaannya adalah hewan kesayangan ya, kayak Pak Agung ya. Ada kambing etawa yang disayang oleh Pak Agung, nggak mungkin disembelih ini. Orang nawar 1 miliar pun nggak akan dikasih ya, karena apa? Ini adalah kambing sayangan, bukan penglaris ya. Kambing sayangan karena saya sayang nih kambing pertama saya untuk ternak.
yang mungkin saya jual, kalau mungkin mati atau meninggal akan saya kuburkan, gitu udah selesai gitu. Maka begitu pula dalam Islam, ya tidak dibolehkan mengusulkan suatu hewan dalam seperti yang tadi saya sebutkan, itu kecuali sebagai hewan kesayangan, dan disayangi bukan sebagai hewan pesugihan, tapi ya benar-benar disayangi sebagai makhluknya Allah Subhanahu. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kambingnya Pak Agung ada berapa ekor? Lagi ngisi lagi Pak, lagi belanja sekarang. Oh, belanja, Masya Allah, buat persiapan. Itu ada apa buat nambah lagi? Buat Kambingnya itu kambing ada etawa doang berarti. domba Pak, punya ada kambing. Kenapa Pak? Lo domba ya, Domba domba. ya. Oh, etawa tuh domba bukan kambing ya. Tahu tuh kambing. Oh, karena kambing. Kalau Ya, domba itu buat aja, kok domba buat Biri-biri. kurban berarti ya. ya. Banyak di Garut Pak ya. Ya, Garut domba itu. Tapi di Lewiliang itu juga kalau bukan musim Idul Id itu murah Pak ya, nggak mahal kayak di kota-kota Pak. Iya, relatif murah. Ya, murah. Saya pernah juga mencari akikah karena nggak tahu bisa tarik ya. Saya kalau sekarang ada bisa tarik jadi simple ya. Kalau dulu itu anak-anak di akikah karena di Lewiliang masih murah dan bukan dekat bulan Idul Adha jadi murah. Ya, murah. 3 juta udah ada satu gede. Oke, ada yang mau bertanya tentang perlombaan? Tidak ada, Pak Saib? Tidak ada, Bu Komaria? Bisa itu tadi Bu Saib angkat tangan kayaknya. Cukup ya semuanya ya, atau silakan mau bertanya selama waktunya masih ada dari Bapak dan Ibu semuanya. Ini nggak ada. Jika tidak ada, oke kita Nggak tutup ada, bersama nggak dengan ada. doa. Alhamdulillah. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta. ilaha Nastaghfiruka wa Astaghfiruka natubu wa ilaik. atubu Wa ilaik. lagi. Ya, Terima kasih banyak Pak Allahu Ustaz. minkum. Alhamdulillah. Terima semuanya, Bu Santi, Bu Komaria, Pak Iya. Ahmad, dan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda undur diri.